Hai Versudaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Berkekuatan Elemen untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya 5 dewa perang yang masing-masing memiliki elemen sedang menyegel siluman berbahaya yang ingin menguasai dunia. Namun mereka yang tidak mampu menyegel siluman tersebut dengan sepenuhnya. Mereka pun kehabisan kekuatannya dan bereinkarnasi menjadi manusia. Bahkan mereka sama sekali tidak memiliki ingatan di masa lalu dan tidak memiliki kekuatan lagi. Singkatnya puluhan tahun kemudian, diperlihatkannya seorang pria bernama Murongbai yang merupakan seorang jenderal dari kerajaan Yu sedang melawan para perampok yang sedang menghadangnya, dan ia yang memiliki kemampuan memanah yang sangat hebat. Ia pun mampu mengalahkan para perampok tersebut. Setelah itu ia pun kembali ke istana kerajaan Yu dengan menghadap kepada sang raja bernama Yan, dan di sampingnya terdapat seorang wanita yang merupakan ibu dari sang raja yang kedudukannya saat ini merupakan seorang permaisuri, yang ternyata Murongbai bersama Raja Yan ini merupakan sepupu yang dimana ayah mereka kakak beradik. Dan saat ini Murongbai akan mendapatkan hadiah dari permaisuri karena selama ini Murongbai telah bekerja keras demi kerajaan mereka, yang dimana Murongbai akan dinikahkan dengan seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan, dan Murongbai pun menyetujui keputusan tersebut. Singkatnya malam pun tiba, diperlihatkannya pasukan misterius yang sedang menyelinap ke kediaman Murongbai dan ingin membunuhnya. Namun tindakan mereka justru diketahui oleh Murongchen yang merupakan adik kedua dari Murongbai, dan ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Muronghi yang merupakan adik ketiga dari Murongbai. Di pagi harinya, mereka pun melaporkan kejadian tadi malam kepada sang kakak tentang adanya pasukan misterius yang mencoba membunuh mereka. Dan sang kakak menyadari kalau pasukan tersebut merupakan sebuah klan tersembunyi yang pastinya kedatangan mereka ingin membunuh dirinya karena ingin balas dendam. Dikarenakan di saat dulu ia bersama pasukannya pernah membunuh klan tersebut di saat sedang berperang. Sedangkan di sisi lain, diperlihatkannya wanita bangsawan bernama Jin Yang ini telah sampai di istana kerajaan Yu dan langsung memberikan hormat kepada permaisuri, yang ternyata Jin Yang ini merupakan wanita yang akan dinikahkan dengan Murongbai. Namun sesaat ia sangat terkejut karena melihat bayangan sosok wanita di belakang permaisuri yang membuatnya bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Akan tetapi ia justru memilih diam dan pergi dari sana. Dengan waktu bersamaan, diperlihatkannya di sebuah tempat terdapat 2 orang misterius. Wanita di sana bernama Ling Jun dan seorang pria yang memakai hoodie ini bernama Tuan Lau. Saat ini mereka sedang merencanakan untuk menemui dan membangkitkan kembali Jima 5 dewa perang tersebut, yang ternyata mereka berdua ini berasal dari masa lalu. Dikarenakan cepat atau lambat, siluman berbahaya yang sebelumnya belum sepenuhnya disegel akan bangkit kembali dan akan menghancurkan dunia ini. Oleh karena itu mereka harus segera menemukan kelima dewa perang tersebut yang saat ini sedang bereinkarnasi menjadi manusia biasa. Kembali kepada Murongbai yang dipanggil oleh sang raja dengan bertanya apakah Murongbai menerima keputusan dari permaisuri tersebut untuk menikahkannya dengan wanita bangsawan. Dikarenakan jika menolak maka sang raja akan membantunya untuk membatalkan pernikahan tersebut. Namun di sini Murongbai menjawab ia tidak akan menolak keputusan dari permaisuri itu. Dan sesaat sang raja pun mengingat kembali masa lalu mereka berdua di saat dulu yang selalu bermain bersama. Akan tetapi
Tetapi dikarenakan Yan yang saat ini menjadi sang raja, maka hubungan dekat mereka pun menjadi renggang. 陛下， Setelah itu Sang Kasim pun memberikan dekret dari permaisuri di hadapan mereka bertiga dengan menjelaskan kalau Murongbai akan menikah dengan Jin yang 2 hari kemudian. Namun setelah Murongbai menikah maka harus meninggalkan statusnya sebagai seorang jenderal kerajaan dan bahkan statusnya akan diturunkan menjadi warga biasa. Keputusan ini demi Murongbai agar tidak ikut berperang lagi dan lebih mengurusi keluarga nantinya. Dengan mendengarkan dekret tersebut membuat adik-adiknya menjadi terkejut dan di sini Murongbai justru menerima perintah tersebut. 大哥， Raja Yan yang mengetahui dekret itu langsung menemui permaisuri dan dia sangat tidak setuju kalau status Murongbai harus diturunkan menjadi warga biasa. Namun keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Yang ternyata permaisuri melakukan ini semua karena ia takut kalau Murongbai nantinya menguasai kerajaan. Karena Murongbai juga merupakan keluarga kerajaan yang dimana ayah sang raja dan ayahnya Murongbai itu adik kakak. Bahkan Murongbai yang terkenal karena selalu membantu warga di kota ini, membuat permaisuri semakin takut dan ingin menjatuhkan Murongbai dengan cara yang halus, yaitu dengan menikahkannya dengan seorang bangsawan dan menurunkan statusnya menjadi warga biasa demi kepentingan keluarga kecil mereka nantinya dan tidak ikut berperang lagi. 未必是件好事。 Kemudian Murong Chen yang saat ini kesal atas perintah itu langsung menemui sang kakak dengan mengatakan kalau pernikahan tersebut hanyalah sebuah rencana busuk dari permaisuri agar kakaknya ini bisa pergi dari kerajaan karena mereka bertiga yang memang memiliki garis keturunan kerajaan dan permaisuri tidak ingin salah satu dari mereka merebut kerajaan ini. Namun di sini sang kakak menjawab kalau ia tidak bisa berbuat apapun karena keputusan permaisuri ini tidak bisa diubah kembali. 此事切勿再提。 Mendengar keputusan dari sang kakak, ia pun menemui Murong Yi yang sedang bersedih karena Murongbai, kakaknya itu akan meninggalkan mereka berdua. Namun di sini Murong Chen mencoba menasehatinya untuk tidak bersedih karena kakak mereka ini sudah menerima keputusan tersebut. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana untuk mengambil makanan. Tak lama kemudian datanglah seorang pelayan. Namun secara tiba-tiba pelayan tersebut langsung menyerang Murongyi dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan beruntungnya Murongbai yang sudah kembali lagi langsung menolong adiknya tersebut. Namun di sini ia tidak berhasil menangkap wanita itu. Di sisi lain, di sebuah wilayah bernama Klan Serigala, di sini pemimpin Klan Serigala mendapatkan informasi kalau jenderal dari kerajaan Yu, yaitu Murongbai, hendak melangsungkan pernikahan dan statusnya sebagai jenderal diturunkan menjadi warga biasa. Sehingga setelah pernikahan terjadi, maka Murongbai akan meninggalkan kerajaan Yu. Mendengar hal tersebut, pemimpin Klan Serigala menjadi senang karena memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan menaklukkan kerajaan Yu. Setelah itu pemimpin klan memberikan perintah kepada jenderalnya yang bernama Mingye untuk membawakan hadiah dari klan Serigala kepada Murongbai sebagai ucapan selamat atas pernikahannya itu. Wan Qi将军， Kemudian Murongyi kembali meminta kakaknya untuk tidak menikah agar mereka bertiga tetap bisa berkumpul bersama, dan Murongyi yang kesal lalu pergi dari sana. Kemudian Murongbai meminta Murong Chen untuk menjaga Murongyi di saat ia yang nantinya sudah tidak ada di kerajaan ini lagi. Yang ternyata Murongyi bukanlah saudara kandung mereka, melainkan ayah mereka di saat dulu mengangkat Murongyi sebagai anak. Murongbai bersama Murong Chen menjadi sangatlah senang karena memiliki saudara wanita meskipun tidak sedara. 放心吧，去吧。 Keesokan harinya pernikahan tersebut akan segera diselenggarakan dan Murongbai sesaat dihampiri oleh sang raja untuk menemuinya yang terakhir kalinya karena setelah itu Murongbai tidak akan kembali ke kerajaan ini. 喜酒，沾点喜气。 Setelah itu sang raja pergi untuk menemui Murong Chen dan Murongyi dan mereka bertiga pun duduk bersama sambil meminum arak. 我不喝了。 Di saat sedang mengobrol, seketika mereka mendengarkan suara seruling yang merupakan berasal dari klan Serigala. 宁夜风，贺百里大。 Yang ternyata Mingye, jenderal dari klan Serigala, datang ke acara pernikahan tersebut untuk memberikan hadiah. Meskipun kerajaan Yu dan klan Serigala saling bermusuhan,
Namun di hari bahagianya Murongbai, klan serigala tetap memberikan hadiah untuknya, yang ternyata hadiah yang dibawanya adalah seekor harimau putih yang sangatlah langka. 贺礼，愿大公子夫妇 Setelah diberikan, Mingye pun pamit untuk pergi dari sana. Namun sesaat mereka semua berhenti bergerak dan tiba-tiba langit pun menjadi gelap, yang ternyata ini merupakan perbuatan dari Ling Jun. Ia pun lalu membaca sebuah mantra dan seketika mereka masuk ke dalam sebuah dimensi dengan melihat sesuatu hal yang sangatlah aneh. Setelahnya Ling Jun memberikan sebuah daun emas kepada Jin Yang dan kemudian mereka semua pun kembali tersadar. Di sini mereka yang memasuki dimensi tadi merasa bingung apa yang barusan mereka lihat. 似有一股妖气呀、哎， Saat di malam hari, Murongi yang telah pulang ditanyai oleh kakaknya kenapa baru pulang, dan Murongi menceritakan kalau ia bersama Murong Chen mengejar Mingye karena mereka takut kalau Mingye memiliki niat buruk dengan memberikan harimau putih tadi siang kepada sang kakak, sehingga mereka pun bertarung dengan pasukan milik Mingye. Setelah mendengarkan ceritanya, Murongbai meminta adiknya ini untuk berjaga diri dan tidak usah membuat masalah. 早点休息。 Tak lama kemudian, Murong Chen menghampirinya dengan memberikan sebuah kitab bela diri karena saat melawan pasukan Mingye tadi siang Murongi hampir saja terluka. Namun di sini Murongi justru menjadi kesal karena secara tidak langsung Murong Chen telah menganggap remeh dirinya. Sementara Murongbai ternyata sedang bertemu dengan Mingye dan kedatangan Mingye ke sini tidak memiliki maksud apapun. Kedatangannya hanya memberikan hadiah pernikahannya saja atas perintah dari pemimpin klan serigala. Namun di saat ia akan pergi tadi siang, seketika ia dihadang oleh kedua adiknya itu dan ia justru tertarik atas kemampuan bela diri milik Murong Chen yang cukup menguasai teknik pedangnya. Setelah mendengarkan ceritanya, Murongbai meminta Mingye untuk segera meninggalkan wilayah kerajaan Yu sebelum ia berubah pikiran dan menangkapnya. 懂的。 Di sisi lain, Ling Jun bertemu dengan Tuan Lao. Ternyata dari kelima jiwa dewa perang saat ini 4 diantaranya berada di tubuh Murongbai, Murong Chen, Murongi, dan Mingye. Di sini ia yang memiliki niat untuk mengembalikan ingatan mereka berempat mengenai masa lalunya. Namun hal tersebut sangatlah sulit. Kemudian Tuan Lao memberikan sedikit energi kepadanya dan memintanya untuk tidak usah terlalu terburu-buru karena misi ini sangatlah berbahaya. Singkatnya, Murong Chen yang sedang membaca sesaat melihat seseorang yang melintas di depan kamarnya dan dengan melihat hal itu ia pun segera mengejarnya. Sementara Murongi yang sedang membaca kitab bela diri kembali didatangi oleh wanita yang kemarin hendak membunuhnya. Karena tidak mengenal Murongi menjadi kesal dan ingin menyerang. Namun wanita tersebut menggunakan sebuah pusaka spiritualnya yang membuat Murongi tidak bisa melakukan apapun. Dan Murong Chen yang mengikuti sosok bayangan yang ia kejar segera menuju ke kamar Murongi. Sementara di luar, Murongbai segera menghentikan wanita tersebut. Kemudian Murong Chen yang datang ke sana langsung mengatakan kalau wanita itulah yang selama ini ingin membunuh Murongi. Setelah berhasil memukul mundur wanita tersebut, mereka pun kembali bertanya alasan kenapa ingin membunuh Murongi. Wanita itu pun menjawab kalau ia tidak hanya akan membunuh Murongi, namun justru akan membunuh mereka bertiga. Kemudian sesaat ia pun melihat Ling Jun datang ke sana yang seketika ia pun merasa ketakutan dan Ling Jun pun segera membunuhnya. Dengan melihat wanita itu, mereka pun menyadari kalau wanita tersebut bukanlah manusia biasa. Murongbai lalu meminta mereka semua untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi saat ini.
Dan keesokan harinya, permaisuri yang memanggil Murongbai dan ia mengatakan kalau Kota Li saat ini keamanannya sudah mulai berkurang dikarenakan Murongbai yang sudah menikah dan akan meninggalkan kerajaan. Ia pun tidak bisa memberikan tugas tersebut kepadanya. Lalu sang raja pun datang ke sana dengan mengatakan orang yang pantas untuk pergi ke Kota Li adalah Murongchen. Mengingat Murongchen memiliki bela diri yang cukup hebat. Dan sesaat Murongbai terkejut melihat seorang pelayan mengikuti sang raja, dan pelayan itu tak lain adalah Ling Jun. Kemudian di sini Murongbai tidak setuju kalau adiknya itu yang pergi dan bersikeras ia saja yang pergi ke Kota Li itu. Namun permintaannya ditolak oleh permaisuri yang membuat Murongbai harus menuruti permintaannya tersebut. 朕这个3尺耳，贪玩是贪玩。 Setelah itu Murongbai bersama Jin Yang hendak kembali, dan di sini Jin Yang ingin bertanya mengenai masalah wanita misterius kemarin malam dan ingin menceritakan mengenai daun emas yang ia temukan. Namun karena baru mengenalnya, ia pun sedikit canggung meskipun mereka berdua sudah menikah. Setelah kembali Murongbai pun memanggil Murongchen, dan di sini Murongchen sudah mengetahui kalau ia yang akan dikirim ke Kota Li untuk menjaga keamanan perbatasan. Dan sang kakak mengatakan Kota Li merupakan sebuah perbatasan kerajaan Yu, dan saat berada di sana musuh terbesar mereka bukanlah klan Serigala, melainkan dari klan He. Yang diketahui Kota Li dipimpin oleh seorang dari klan He yang bernama Bulau, dan bahkan Bulau beserta permaisuri berasal dari klan yang sama, yaitu klan He. Murongbai saat ini takut permaisuri merencanakan sesuatu hal kepadanya dengan mengirim Murongchen ke Kota Li tersebut. Setelah itu Murongbai memberikan sebuah gulungan yang berisikan kertas kosong yang hanya bisa dibaca apabila tulisan di kertas itu terkena air, dan apapun masalahnya Murongchen harus mengirim pesan kepadanya. 有眼杂，亲疏难分。 Sebelum Murongchen pergi, sang kakak memberikan sebuah pedang kembar peninggalan ayah mereka, dan Murongbai meminta adiknya ini untuk berhati-hati setelah tiba di Kota Li karena Bulau merupakan orang yang sangatlah licik. 兄弟齐心，其利断金。 Setelah itu Murongchen menemui Murongyi yang ingin ikut bersamanya pergi ke Kota Li. Namun hal tersebut dilarang olehnya karena Kota Li merupakan perbatasan yang sangatlah berbahaya. Setelah itu Murongchen diberikan bawahan seorang prajurit oleh kakaknya yang bernama Zilong, yang nantinya akan membantunya melakukan apapun saat berada di Kota Li. 发现这批武器有大量马匹铠甲。 Dan setelah itu, Murongchen memulai perjalanannya. Ia saat ini membawa beberapa pasukan baru yang akan dilatih bela diri saat tiba di perbatasan Kota Li. Dan setelah seharian berjalan, pasukan pun dipinta untuk bermalam di tempat tersebut. Sesaat Murongchen melihat Murongyi yang saat ini sedang menyamar menjadi salah satu pasukan yang ia bawa. Dan bukannya langsung memarahinya, Murongchen justru berpura-pura tidak melihatnya. Setelah itu ia pun meminta Zilong untuk mengerjai Murongyi, dan Murongyi dipinta untuk mengangkat balok kayu dengan menyuruhnya untuk memberikan makanan rumput kepada kuda. Sementara di kerajaan, terlihat Murongbai menemui sang raja untuk bertanya apakah sang raja memiliki seorang pelayan baru di istana. Tentu saja sang raja menjawab ia tidak pernah memiliki seorang pelayan baru di sisinya. Mendengar hal tersebut Murongbai merasa heran siapa wanita yang kemarin ia lihat, dan kenapa sang raja beserta permaisuri tidak menyadari akan keberadaannya. Hal itulah yang membuatnya menjadi penasaran. Dan dari kejauhan Ling Jun, wanita yang sedang dibahas oleh Murongbai, sedang memperhatikan mereka. Kembali kepada Murongchen, di sana ia tak sengaja melihat Murongyi sedang bersama dengan salah satu prajurit baru yang membantunya untuk mengambil air di sungai. Dan melihat hal tersebut Murongchen sedikit cemburu dan merasa kesal. Saat di malam hari, pria yang bersama dengan Murongyi tadi siang saat ini menghampirinya kembali yang bernama Li Hong. Di sini Li Hong sudah mengetahui Murongyi adalah seorang wanita yang menyamar menjadi seorang pria. Maka dari itu ia pun mendekatinya, namun tanpa Li Hong tahu Murongyi berasal dari keluarga kerajaan. Lalu ia pun bertanya kenapa mau mengikuti pelatihan militer di perbatasan Kota Li, dan terlebih lagi Murongyi adalah seorang wanita. Di sini Murongyi menjawab ia ingin menjadi lebih kuat agar tidak
selalu mengandalkan orang lain untuk melindunginya. Padahal niatnya dari awal memasuki rombongan pasukan ini untuk mengikuti Murong Chen ke kota Li. Di malam harinya, Murong Yi keluar karena tidak bisa tidur dikarenakan ia satu ruangan dengan para pria, dan lalu sesaat ia diculik oleh seseorang yang ternyata yang menculiknya adalah Murong Chen. Ia pun sudah mengetahui sejak awal Murong Yi berpura-pura menjadi seorang pria dan memasuki rombongan pasukan, sehingga ia pun akan mengantarnya kembali ke kerajaan esok pagi. Tentu saja Murong Yi menolak dan bersikeras untuk ikut bersama pergi ke kota Li, bahkan mengancam Murong Chen untuk tidak membocorkan identitasnya kepada semua orang saat ini. 白丽红说 Sementara itu Jin yang memegang daun emas tersebut, dan tiba-tiba Ling Jun pun datang menghampirinya. Yang ternyata mereka berdua ini saling kenal dan mereka berasal dari klan yang sama. Di sini Ling Jun mengatakan wanita yang ingin membunuh Murong Bai merupakan siluman. Untuk alasannya ia tidak bisa menjelaskan secara detail. Namun yang pastinya ketiga saudara tersebut memiliki energi spiritual yang sangatlah tinggi dan bahkan memiliki keterikatan mengenai masa lalu. Sehingga saat ini para siluman berusaha untuk membunuh ketiga saudara tersebut. Lalu Jin yang dipinta untuk menjelaskan kepada Murong Bai, yaitu suaminya itu, mengenai keberadaan siluman, dikarenakan hanya beberapa orang saja yang menyadari akan kehadiran siluman di dunia ini, dan kebanyakan orang-orang tidak mempercayai hal tersebut. Apabila Murong Bai bisa memahaminya, maka kedepannya Murong Bai bisa berjaga diri dari serangan siluman yang akan datang kembali. 公主是天赋异禀之人， Keesokan paginya para pasukan saat ini bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Li Hong menghampiri Murong Yi dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dari kejauhan Murong Chen memperhatikan mereka berdua yang semakin lama semakin dekat satu sama lain. Ternyata Li Hong telah menangkap seekor kelinci yang bisa mereka bakar untuk makan. Namun Murong Yi tidak mau karena merasa kasihan melihat kelinci tersebut. Tak lama kemudian, Murong Chen pun datang ke sana, dan sebagai komandan pasukan ia pun memarahi sikap Li Hong yang telah memburu seekor kelinci, karena seharusnya ia membantu pasukan lain untuk berkemas. Ia pun dipinta pergi dari sana, dan sementara Murong Yi tetap tinggal di tempat ini. Setelah itu ia pun meminta Murong Yi untuk tidak usah jauh-jauh darinya, karena sebentar lagi mereka akan tiba di wilayah klan Serigala, dan hal itu akan sangatlah berbahaya. Apabila Murong Yi mencoba melawannya, maka ia akan memberitahukan identitasnya kepada semua orang, sehingga Murong Yi pun menuruti perintahnya tersebut. 听了还不行吗？就跟大哥一样。 Kemudian mereka pun lalu duduk di tepi sungai yang membeku. Di sana Murong Chen pun mencoba bertanya apakah Murong Yi tidak memiliki niat untuk menikah. Di sini Murong Yi menjawab hidup dan matinya hanya untuk keluarga Murong yang sudah mengangkatnya sebagai anak. Sesaat Murong Chen mengatakan apabila dinikahkan dengannya, apakah Murong Yi setuju? Mendengar perkataannya itu, Murong Yi tidak bisa menjawab karena ia belum mau memikirkan tentang pernikahan. Jelas di sini Murong Chen sangatlah menyukainya, namun Murong Yi masih belum menyadari. 真的？你不跟我走了？ Saat kembali ke markas, Murong Chen meminta ia untuk mengemasi barang-barangnya dan tinggal di markas miliknya, yang membuat Li Hong menjadi sangatlah terkejut. Dan di sini Murong Yi membohonginya kalau ia yang sudah dinaikkan jabatan dan menjadi pengawal pribadi komandan saat ini. Singkatnya perjalanan pun kembali dilanjutkan dan akhirnya tiba di kota Li. Namun para penjaga di kota tersebut mempersulit mereka dan melarang untuk masuk. Lalu Murong Chen menunjukkan pelakat dari sang raja yang mengirim mereka ke kota Li. Melihat pelakat tersebut, para penjaga itu pun baru mau memberikan akses untuk mereka masuk ke dalam kota. Kemudian Murong Chen pun segera membawa pasukannya masuk ke dalam kota Li. Saat berada di dalam, Murong Yi merasa bingung karena ia tidak ingin satu kamar lagi dengan para pria, dan Li Hong mengajaknya masuk dan meletakkan barangnya. Lalu sesaat Murong Chen segera datang ke sini dan menariknya agar menginap di markasnya saja. 要不我们一起住吧？ Setelah itu Zilong pun datang ke sana dengan meminta Murong Chen untuk menghadap ke Bulau yang telah memanggilnya. 将军传令，请您过去了。
Setelah mereka pergi, Li Hong pun masuk ke dalam dan ia memberikan selamat kepada Murong Yi karena bisa menjadi pengawal pribadinya Murong Chen. Ia pun sangat ingin bisa menjadi sepertinya karena semua orang tahu di kerajaan Yu terdapat dua orang keturunan dari kerajaan yang hebat dalam bela diri. Yang pertama adalah Jenderal Murong Bai dan adiknya yaitu Murong Chen, komandan mereka saat ini. Namun di sini Li Hong tidak tahu kalau wanita di hadapannya itu adalah adik dari Murong Bai dan Murong Chen. 我听人家说，真二公子不亚于三公子。 Sementara itu Murong Chen pun menemui Bulau dan ternyata mereka sudah saling kenal karena tumbuh besar bersama saat di kerajaan. Lalu Bulau menyambutnya sekaligus bertanya maksud kedatangannya saat ini. Murong Chen pun menjawab kalau ia diperintahkan oleh sang raja dan permaisuri untuk membawa pasukan baru dan dilatih militer di perbatasan kota Li ini, yang nantinya pasukan itu akan menjaga keamanan di perbatasan tersebut. 敬叔叔一杯。 Setelah mereka mengobrol, Murong Chen pun pamit untuk kembali ke kamarnya karena perjalanan panjang sudah membuatnya kelelahan dan ingin beristirahat. 我能在这历程坚守多久？ Setelah ia pergi, Bulau menjadi khawatir akan kedatangan Murong Chen ke kota Li yang ia pimpin saat ini, sehingga ia pun berencana untuk membuat Murong Chen pergi meninggalkan kota Li dalam waktu 1 bulan. Sedangkan di luar, Murong Yi mengajari Li Hong bela diri dan beberapa kali Li Hong terjatuh karena ia sangatlah lemah. 你都没有压紧我，当然有机会。 Dari kejauhan Murong Chen pun melihatnya dan menjadi salah paham. Ia pun langsung menendang Li Hong namun segera dihentikan oleh Murong Yi yang mengatakan kalau ia sedang mengajarinya bela diri. Karena salah paham, Murong Chen menjadi tidak enak dan meminta maaf sekaligus meminta Li Hong pergi dari sana. 是。 Di sisi lain, Jin yang menghampiri Murong Bai yang sedang melatih bela diri. Di sana ia pun memberanikan diri untuk mengatakan kalau wanita yang ingin membunuhnya bersama dengan kedua adiknya itu merupakan seorang siluman. Tentu saja Murong Bai tidak percaya karena tidak ada yang namanya siluman di dunia ini. Lalu Jin yang mencoba menjelaskan kalau wanita yang selalu Murong Bai lihat yang berada di sisi sang raja selama ini namanya adalah Ling Jun. Dan Ling Jun juga seorang siluman. Bahkan ia mengenalinya sejak masih kecil dan Ling Jun yang selalu menjaganya selama ini. Namun di sini Murong Bai justru menjadi marah dengan menuduhnya telah mengarang cerita dan tetap tidak percaya bahwa siluman itu ada. Lalu sesaat tiba-tiba Ling Jun pun datang ke sana. 不要伤害他。 Melihat Ling Jun datang secara tiba-tiba membuat Murong Bai segera menyerangnya. Namun Ling Jun yang menggunakan kekuatan spiritualnya dengan mudah mengalahkannya. Dan setelah itu membuat Jin yang menjadi pingsan. Di sini Ling Jun pun mengatakan kedatangannya saat ini hanya untuk menunjukkan kepada Murong Bai kalau siluman itu benar adanya bukanlah mitos belaka. Namun tetap saja Murong Bai tidak percaya dan kembali menyerang. Kemudian terpaksa Ling Jun membawanya berteleportasi ke sebuah dimensi. Di sana ia menjelaskan kedatangannya saat ini bukan untuk menyakiti atau membunuhnya, melainkan Ling Jun ingin membantunya. Namun di saat ia mau menjelaskan sesuatu hal, tiba-tiba mereka pun kembali. Terlihat seseorang telah memasang jimat di belakang tubuh Ling Jun. Namun usaha pria itu pun gagal untuk menangkap Ling Jun. Sesaat sebelum pergi, Ling Jun pun mengatakan kalau Murong Bai memiliki jiwa dari salah satu dewa perang di masa lalu. Cepat atau lambat Murong Bai pun akan menyadarinya. Setelah itu pria tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Yu Feng yang merupakan master pemburu siluman. Murong Bai lalu bertanya apakah wanita yang ia temui barusan merupakan siluman dan Yu Feng mengiyakan pertanyaannya tersebut dan setelah itu ia pun pergi menghilang. Dari sinilah Murong Bai mulai sedikit percaya mengenai keberadaan siluman di dunia ini. Setelah itu Jin Yang pun terbangun dari pingsannya. Murong Bai di sini meminta maaf karena sempat tidak mempercayai perkataannya itu. Jin Yang pun menjawab Ling Jun wanita yang mereka temui barusan adalah siluman yang baik yang selama ini menjaganya sejak kecil. Namun ia juga tidak tahu kenapa Ling Jun datang menemuinya.
Sementara di tempat lain, Murong Chen terus memperhatikan Murong Yi yang sedang makan, bahkan membersihkan sisa makanan di mulutnya. Lalu sesaat Zilong datang membawa surat dari kakak mereka, dan dengan cepat Murong Chen menyirami surat tersebut dengan menggunakan air supaya tulisannya bisa dibaca. Bahwa isi surat tersebut mengatakan kalau wanita yang ingin membunuh mereka kemarin adalah seorang siluman. Percaya atau tidak, namun itulah kenyataannya. Belum diketahui pasti alasan para siluman saat ini berusaha membunuh mereka bertiga. Namun yang pastinya Murong Bai meminta mereka berdua untuk menjaga diri baik-baik, sedangkan ia akan menyelidiki masalah yang terjadi saat ini. Dengan membaca isi surat tersebut, Murong Chen merasa ragu karena ia tidak percaya akan keadaan siluman. Sedangkan Murong Yi justru mengira wanita itu bukanlah siluman, melainkan manusia biasa yang menggunakan sebuah trik sulap. Dan karena hal tersebutlah mereka pun tidak ingin terlalu memikirkannya. 一旦又有相似的事情发生， Keesokan paginya Ling Jun kembali melaporkan kepada Tuan Lau kalau ia gagal menjalankan tugasnya. Namun ia berjanji akan terus mencoba supaya Murong Chen, Murong Bai, Murong Yi, dan Ming Ye bisa memiliki ingatan di masa lalunya lagi. Karena mereka berempat itu memiliki jiwa dewa perang di tubuhnya. Sesaat Tuan Lau memintanya untuk terus segera bertindak karena waktu mereka yang sudah tidak lama lagi sebelum segel yang membelenggu siluman penghancur dunia bangkit kembali. Sementara Murong Chen bersama Murong Yi pergi jalan-jalan ke pasar di kota Li, dan mereka pun singgah ke sebuah kedai untuk minum arak. 上最好的。好，没问题，您坐。 Sesaat Bulau datang menghampiri mereka dan dengan cepat Murong Yi pun bersembunyi. Di sini Bulau memintanya untuk jangan pergi bermain terlalu jauh karena apabila terjadi sesuatu hal kepadanya, maka Bulau tidak akan mau bertanggung jawab. 他躲在戏台子后面不敢出来吧？ Kemudian setelah itu Murong Yi pun menghampirinya dan mencurigai Bulau. Bahkan di sini Murong Chen juga berpikiran seperti itu. Sejak awal ia pun sudah menyadari kalau Bulau mengikuti mereka dari belakang, seperti sedang mengawasi mereka berdua. Dan dari sinilah mereka pun mulai mencurigai pasti terdapat sesuatu hal yang tidak ingin diketahui oleh mereka. Sedangkan Bulau saat ini sedang menunggu wanita penghibur yang ia sewa untuk bermain dengannya. Namun ternyata yang datang adalah Murong Chen yang sedang menyamar dan membuatnya pingsan. Lalu ia bersama Murong Yi segera memukulnya selagi pingsan dan melukis wajah Bulau menggunakan tinta. Setelah puas mengerjai Bulau, mereka pun lalu pergi. Namun sesaat tak sengaja menyenggol nenek tua yang sedang membawa air, dan airnya pun menjadi tumpah yang membuat nenek itu menjadi marah karena di kota Li sulit mendapatkan air bersih. Bahkan ia harus membelinya dengan harga yang sangatlah mahal. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun merasa kasihan dan memberikan uang kepadanya. 这水渠、这水井都是我们凿的呀！ Lalu mereka merasa curiga kenapa sebuah air harus diperjualbelikan, dan mereka berdua pun segera bertanya kepada salah satu pasukan Kota Li yang menjual air tersebut. Pasukan itu menjawab kalau Kota Li sedang krisis air dan setiap satu rumah hanya boleh membeli air sebanyak 10 liter saja karena semuanya ini atas perintah dari Bulau. 大将军的意思是倡导百姓节约用水。 Mengetahui hal itu, Murong Chen segera menemui Bulau untuk menanyakan masalah krisis air di kota Li saat ini. Di sini Bulau mengatakan krisis air merupakan masalah utama di kota ini. Ia pun harus bisa membuat warganya berhemat. Sumber mata air saat ini berasal dari Danau Qianling, dan 1 tahun yang lalu terdapat sekelompok siluman yang datang ke danau tersebut dengan memutuskan akses air yang mengalir ke kota Li. Semenjak itu kota Li sampai sekarang krisis air bersih. Ia sudah beberapa kali mengutus pasukan untuk pergi mengecek Danau Qianling, namun pasukannya itu tidak pernah kembali sampai sekarang. Dengan mendengarkan ceritanya, Murong Chen bersedia pergi ke danau tersebut agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan satu hal, ia tidak percaya akan adanya siluman seperti apa yang diceritakan oleh Bulau. 要是定是一场旷日持久的大战。 Setelah kembali, Murong Chen melihat segelas air dan mengingat kembali perkataan Bulau bahwa siluman yang memutuskan sumber mata air di Danau Qianling menuju kota Li memiliki wajah yang sangatlah hancur. 母亲，
Menurut informasi, siapapun yang datang ke sana akan dibuat bingung dan berhalusinasi. Karena hal itulah ia pun semakin penasaran apakah yang dikatakan Bulau benar atau tidak. Sementara Bulau ternyata hanya mengarang cerita saja mengenai siluman yang memutuskan sumber mata air di Danau Qianling. Karena selama ini ia sengaja memutuskan sumber mata airnya supaya bisa menjual air tersebut kepada warga dan mendapatkan uang yang sangatlah banyak. Karena Murong Chen ingin pergi menyelidikinya, ia pun akan bertindak supaya bisnis yang ia jalani selama setahun ini tidak terbongkar. 不会去上游开源吧？ Singkatnya, Murong Chen bersama Murongi memulai perjalanan menuju ke sebuah gunung yang terletak di Danau Qianling. Setelah tiba di kaki gunung, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Baru saja berjalan sesaat mereka mendengarkan suara-suara yang sangatlah aneh. Lalu Murongi sesaat melihat seseorang yang lewat dan segera mengejarnya. Lalu Murong Chen pun segera menyusul dari belakang. Namun karena hal itulah mereka berdua pun berpisah satu sama lain. Sesaat Murong Chen diserang oleh sosok misterius yang menggunakan topeng, ia pun bertarung melawannya. Namun anehnya di sini sosok itu berubah menjadi Murongi. Dengan melihat hal tersebut, Murong Chen segera menyadarkannya yang di saat itu sedang menggigit tangannya. Setelah mereka sadar, mereka pun melihat sebuah tanaman, yang dimana tanaman itulah yang membuat mereka berdua berhalusinasi. Sadar semuanya ini bukan ulah dari siluman, maka mereka berdua pun terus berpura-pura berkelahi dan pingsan di tempat yang seolah-olah masih terkena halusinasi tersebut. Tak lama kemudian, pasukan bertopeng datang ke sana dan hendak membunuh Murong Chen dan Murongi, yang ternyata mereka ini bukanlah siluman. Dan Murong Chen yang berpura-pura pingsan langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Berhasil mengalahkan semua pasukan itu, Murong Chen menyisakan satu orang agar bisa menginterogasinya. Lalu mereka pun segera menyeret pria itu sambil bertanya di mana letak Danau Qianling berada. Namun pria itu tidak mau buka mulut. Terpaksa Murong Chen memukulnya dan Murongi memasukkan sebuah pil beracun yang akan membunuhnya. Apabila orang tersebut tetap tidak mau buka mulut, maka Murongi tidak akan memberikan obat penawarnya. Dengan sangat terpaksa pria itu pun menunjukkan arah menuju ke Danau Qianling. Sementara itu Bulau merasa ketakutan karena pasukan yang ia utus menyamar menjadi siluman gagal membunuh Murong Chen. Dan karena tidak ingin bisnisnya menjadi hancur, terpaksa ia pun akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh mereka berdua. 你派人去盯着。 Singkatnya malam hari pun tiba dan saat ini mereka telah berada di pintu masuk Danau Qianling. Pria itu mengatakan pintu masuknya berada di dalam celah lubang tersebut. Karena hari sudah semakin gelap, terpaksa mereka pun bermalam di sana. Dan esok pagi Murong Chen pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. Di sini Murongi tidak setuju dan ia mau ikut bersamanya. Namun Murong Chen melarang dan memintanya untuk menjaga pria itu agar tidak kabur karena ia tidak ingin nyawa Murongi dalam bahaya. Sesaat Murong Chen mengingat semasa kecilnya dahulu, yang di saat itu Murongi diangkat menjadi anak oleh ayahnya dan sering menggigitnya. 手短掐不着。 Singkatnya di keesokan paginya, terlihat Murong Chen bersiap untuk masuk ke dalam lubang dan meminta Murongi menjaga pria tersebut jangan sampai kabur. 放心吧，我永远扛得住。 Setelah masuk ke dalam, ia pun keluar di sebuah lubang di tempat yang berbeda dan ternyata terdapat sebuah batu besar yang menghambat sumber mata air hingga air tersebut tidak sampai ke kotali dan ia pun berusaha menggesernya namun tidak mampu. Sesaat datang seorang misterius menggunakan topeng menghampirinya. Seketika Murong Chen yang melihatnya pun kepalanya mulai terasa sakit. Terlihat pria misterius itu seperti mengaktifkan kekuatan di tubuh Murong Chen yang membuat ia seperti bisa mengeluarkan sekaligus mengendalikan air. Dengan dibantu oleh pria misterius itu, Murong Chen pun dengan mudah menghancurkan batu besar di sana menggunakan kekuatan air di tangannya.
Setelah itu ia pun segera kembali dan mengajak Murongi untuk pergi karena sebentar lagi tempat itu akan dipenuhi dengan air. Setelah kembali ke markas, Murong Chen menyerahkan pria tersebut kepada pasukannya untuk dipenjara sementara waktu. Karena keberhasilannya menghancurkan batu besar tadi, pasukan di sana pun mengatakan di sungai beserta sumur di kota Li sudah dipenuhi air lagi dan tidak krisis kembali. Mereka pun memberikan selamat atas keberhasilan Murong Chen dalam mengatasinya. Saat kembali ke kamar, Murong Chen dan Murongi telah mengetahui kalau pria yang hendak membunuh mereka barusan saat di gunung merupakan orang yang berasal dari klan Serigala. Bisa disimpulkan Bulau telah bekerja sama dengan klan Serigala saat ini, yang dimana klan Serigala adalah musuh kerajaan mereka. Namun saat ini Murong Chen tidak bisa menuduh ataupun menangkap Bulau karena belum cukup bukti. Maka dari itu Murong Chen berniat mencari bukti supaya bisa menjebloskan Bulau ke penjara atas tindakan jahatnya yang sudah menyegel sumber mata air dan memperjualbelikan kepada warga. Sementara itu Bulau semakin merasa khawatir karena Murong Chen telah mengacaukan bisnisnya. Yang lebih parahnya, semua warga saat ini menganggap Murong Chen sebagai pahlawan yang membuat kota Li tidak krisis air lagi. Apabila dibiarkan begitu saja, takutnya semua warga tidak akan lagi percaya terhadap Bulau, yang dimana posisinya sebagai pemimpin kota Li akan tergeser. 到时候，不管他是谁， Sementara Murong Chen bersama Murongi telah mendapatkan hadiah dari para warga sebagai ucapan terima kasih berupa seekor kuda, dan Murong Chen justru menghadiahkannya kepada Murongi yang segera menaiki kuda tersebut dan menjadi senang. Setelah itu Murong Bai juga memberikan sebuah batu meteoroid yang jatuh dari langit kepada Murongi. Batu itu berguna untuk melihat bintang di malam hari. Lalu Murongi segera memasang batu tersebut ke dalam tali yang ia gunakan sebagai kalung di lehernya. Jelas di sini Murongi sudah sadar kalau Murong Chen menyukainya. Namun karena mereka adalah saudara meskipun tidak sedara, yang membuat Murongi tidak tahu harus berbuat apa. 虽然咱俩从小打到大。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.